Halo semuanya, kenalin aku Amelia dari Alta Vidya 2021. Di sini aku mau jelasin SNJ Ujian Tengah Semester Manajemen Konstruksi tahun 2024. Dulu itu ujiannya tutup buku dan dosen penyusunnya itu dari Pak Ferry. Terus dulu tuh ujiannya nggak boleh bawa kalkulator atau alat hitung lainnya. Jadi kalau misalnya nanti ada pemilihan angka, kalian bisa pilih angka yang mudah dihitungnya aja. Nggak usah pilih angka yang sulit, yang hasilnya bakalan desimal-desimal. Nah, di sini ujiannya itu ada 3 soal. Ada soal satu teori, terus soal dua ini tentang CPM, dan soal ketiga tuh tentang faktor produktivitas. Kita langsung ke soal yang nomor satu, itu ada jelaskan tentang siklus hidup proyek konstruksi atau project life cycle. Nah, di sini siklus hidup proyek konstruksi atau project life cycle adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh sebuah proyek konstruksi, mulai dari awal inisiasi hingga akhir penyelesaian. Jadi di sini Y-nya itu level of work dan untuk X-nya adalah time. Di sini ada inisiasi, planning, eksekusi, terus monitoring itu selama berjalannya waktu konstruksi, terus ada closing. Nah, ini buat penjelasannya itu diambil dari Project Management Body of Knowledge yang diterbitkan oleh Project Management Institute. Nah, di sini kalian mungkin nanti kalau misalnya ujian jawabnya lebih ringkas aja daripada ini, soalnya kan nggak mungkin jawabnya panjang-panjang kayak gini ya. Yang pertama itu ada tahap inisiasi. Yang inisiasi itu adalah awal dari proyek. Aktivitasnya itu ada identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, studi kelayakan proyek, penyusunan dokumen inisiasi proyek, dan penetapan pemilik proyek dan pemangku kepentingan. Terus yang kedua itu ada perencanaan atau planning. Nah, waktu perencanaan itu dokumen perencanaan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Aktivitasnya itu ada penyusunan RAB, penyusunan jadwal proyek, penyusunan rencana manajemen risiko, penyusunan rencana mutu proyek, penyusunan gambar desain, dan penyusunan metode pelaksanaan. Lalu yang ketiga itu ada tahap pelaksanaan, tahap di mana merealisasikan apa yang sudah direncanakan yang mengacu pada target yang sudah disepakati. Aktivitasnya itu ada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian proyek, manajemen sumber daya, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Lalu yang keempat ada pemantauan dan pengendalian. Di sini monitoring itu berjalannya bersamaan dengan tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini pemantauan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana, baik dari aspek jadwal, ruang lingkup, dan baseline anggaran. Untuk aktivitasnya itu ada pemantauan kemajuan proyek, pengendalian biaya dan jadwal, pengendalian mutu, manajemen perubahan, dan pelaporan kemajuan proyek. Lalu yang kelima ada tahap penutupan atau tahap yang paling akhir dari proyek, di mana proyek itu diserah terimakan kepada pemilik proyek. Nah, aktivitasnya itu ada penyelesaian pekerjaan yang tersisa, pemeriksaan akhir dan serah terima proyek, penyusunan laporan akhir proyek, serta evaluasi proyek. Nanti mungkin bisa dibuat lebih ringkas lagi waktu ujian. Lalu 1B itu sebutkan stakeholder yang terlibat pada tahap PCM atau Pre-Construction Meeting, terus disajikan dalam tabel atau bagan. Nah, Pre-Construction Meeting sendiri itu pertemuan penting yang dilaksanakan sebelum dimulainya proyek konstruksi. Jadi sebelum proyeknya itu benar-benar mulai, diadakan meeting pertama untuk menyatukan pemahaman, menetapkan otoritas, dan merencanakan proyek. Di sini, dalam materi ke-6 kontrak dan pelaksanaan prekonstruksi atau KPPK, mungkin kalau kalian sekarang ngambil KPPK juga, itu kan materinya 11-12 sama manajemen konstruksi. Di sini ada dijelaskan tentang PCM juga, pertemuan di mana klien dan tim proyek yang mencakup personel, konsultan, dan kontraktor perusahaan konstruksi berkumpul untuk membangun otoritas dan komunikasi, mengklarifikasi tanggung jawab, mengidentifikasi masalah potensial, dan merencanakan proyek yang sukses sebelum mencapai lokasi kerja. Nah, di sini ada stakeholder-nya yang ikut dan ada pekerjaannya masing-masing. Yang pertama itu ada pemilik proyek, dia sebagai pihak yang memiliki dan mendanai proyek, bertanggung jawab atas tujuan dan hasil akhir proyek. Lalu ada kontraktor utama, di mana pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi, serta menyajikan rencana pelaksanaan, jadwal, dan metode kerja. Lalu yang ketiga ada konsultan pengawas, itu pihak yang mengawasi pelaksanaan konstruksi untuk memastikan kesesuaian dengan desain dan spesifikasi, serta memberikan laporan kemajuan dan pengendalian mutu.
Lalu yang keempat, itu ada konsultan perencana sebagai pihak yang bertanggung jawab atas desain proyek, memberikan penjelasan mengenai detail desain dan menjawab pertanyaan teknis. Lalu di bawahnya kontraktor itu ada subkontraktor sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dari pekerjaan konstruksi serta menyelaraskan jadwal dan metode kerja dengan kontraktor utama. Lalu yang keenam ada pihak berwenang. Ini itu adalah instansi pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan terkait perizinan dan regulasi serta memberikan informasi mengenai persyaratan dan perizinan. Terus yang ketujuh itu ada pihak terkait lainnya, ada perwakilan masyarakat setempat, misalnya dia tuh proyeknya ada di tengah kota, mungkin warga setempat yang di sekitarnya itu bisa ikut rapat di PCM-nya ini. Terus ada penyedia material, dan juga ada pihak ketiga, keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2, itu jelaskan tentang prinsip lintasan kritis pada metode CPM atau Critical Path Method. Nah, Critical Path Method tuh gambarnya kayak gini, jadi dia activity-nya tuh on a row, jadi di panahnya ini aktivitasnya berada. Nah, lintasan kritis itu adalah urutan kegiatan terpanjang dalam suatu proyek yang menentukan durasi tercepat penyelesaian proyek tersebut. Lintasan ini tidak memiliki toleransi waktu, baik itu float atau slack, maka setiap keterlambatan pada salah satu kegiatan di lintasan kritis akan menunda keseluruhan proyek. Di sini ada cara untuk menentukan lintasan kritis, yaitu mengidentifikasi semua aktivitas proyek dan durasi masing-masing aktivitas, membangun diagram jaringan proyek yang menunjukkan ketergantungan antar aktivitas, lalu melakukan perhitungan maju untuk menentukan waktu mulai paling awal dan waktu paling selesai awal untuk setiap aktivitas. Lalu melakukan perhitungan mundur backward pass untuk menentukan waktu mulai paling lambat dan waktu selesai paling lambat untuk setiap aktivitas. Lalu yang kelima ada menghitung kelonggaran waktu, float atau slack, untuk setiap aktivitas. Aktivitas dengan kelonggaran waktu 0 berada di lintasan kritis. Lalu yang keenam ada mengidentifikasi lintasan kritis, yaitu rangkaian aktivitas dengan kelonggaran waktu 0. Nah, selanjutnya ada contoh, ini di yang soal B, itu kan berdasarkan data network planning pada gambar dan tabel 1, analisislah lintasan kritisnya dan berapa durasi yang dibutuhkan pada proyek ini. Nah, di soal ini kan udah ada gambar network planning-nya ya, udah ada pekerjaan A tuh di sini, B ini ketergantungannya udah ada, terus di sini ada tabelnya berisi aktivitas, durasi, dan ini ada kayak ini tuh pekerjaan A itu bergantungnya ke pekerjaan apa, terus pekerjaan misal ini pekerjaan E, itu bergantungnya dari pekerjaan A dan B. Nah, untuk menentukan lintasan kritis, tadi kan udah ada gambar network planning-nya, seperti ini, sesuai sama yang udah ada di soal. Terus kita masukin durasinya, jadi misal tadi pekerjaan A durasinya 10, pekerjaan E durasinya 3, pekerjaan H durasinya 6, ini semuanya ditulis sesuai sama lokasi-lokasi yang udah ditentuin di gambar tadi. Setelah menentukan durasinya tadi, udah diletakkan durasinya di sini, kita kasih nama di setiap bundaran-bundaran ini, atau di setiap titiknya itu dikasih nama supaya lebih mudah aja untuk melihatnya. Di sini ada start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai finish. Ini terserah kalian mau diisi angka berapa aja. Tapi yang pasti di sini start dan di sini itu finish, karena ini adalah awal dan akhirnya. Terus setelah itu, kita masukkan angkanya. Ini kalau start berarti kita mulai dari angka 0. Terus kita hitung ke pekerjaan A di sini, tadi kan durasinya 10. Berarti 0 ditambah 10, kita tulis dia startnya itu di 10. Terus yang ini 11 durasinya 11, berarti 0 tambah 11 itu 11 ditulis di sini. Terus pekerjaan C tadi durasinya 8, berarti startnya 0 ke 3, berarti 0 ditambah 8 itu jadinya 8. Begitu seterusnya, nah kecuali yang di bagian ini. Kalau yang garisnya putus-putus itu adalah lintasan dummy atau lintasan fiktif. Jadi mereka saling bergantung, tapi durasinya itu tidak mempengaruhi durasi yang di pekerjaan ini. Kayak ini lintasan dummy.
Terus kalau misalnya ada dua lintasan kayak gini, pekerjaan M sama pekerjaan F, ketemu di satu titik. Kalau misalnya forward pass atau perhitungan yang maju, berarti kan di sini ada nih 17 ditambah durasi M-nya itu 2, berarti hasilnya 19. Nah, di sini 8, durasinya 7, berarti hasilnya 15. Nah, kalau misalnya maju, itu berarti diambilnya nilai yang paling besar, yang paling lama. Berarti diambilnya yang nilai 19 masuk ke titik 6 ini. Terus begitu seterusnya, berarti kalau di sini durasinya 2, berarti 17 ditambah 2, itu 19, berarti ditulis di sini 19. Terus yang ini juga 10 tambah 3, berarti di sini ditulis 13. Di sini berarti 19, durasinya 3, berarti 19 ditambah 3, 22. 22. Lalu kalau udah diisi sampai selesai, nah ini kan kita ketemu nih angka terakhir. Dari ini kan gabungan dari 3 pekerjaan ya. Di sini 13 ditambah 6, berarti ini hasil dapatnya 19. Terus yang ini 19 ditambah 5, berarti hasilnya 24. Terus yang bawah ini 22 ditambah 4, berarti hasilnya 26. Sama seperti tadi, diambilnya adalah angka yang paling besar, yaitu 26. Makanya 26 itu masuk di titik yang paling akhir atau titik yang finish. Nah, kalau durasi, tadi kan diminta untuk menentukan durasinya tuh berapa lama semua pekerjaan ini. Itu diambil dari ini, yang angka di titik terakhir, di bagian finish. Berarti durasinya itu 26 hari. Nah, selanjutnya setelah perhitungan maju tadi udah ketemu durasinya, kita lakukan perhitungan mundur. Nah, di sini kan tadi 26. Berarti kalau perhitungan mundurnya 26 dikurangi 6, itu nanti hasilnya 20. 26 dikurangi 5, hasilnya 21. 26 dikurangi 4, hasilnya 22. Jadi dikurang-kurangin, mundur-mundur terus. Nah, sampai di sini. Ini kan dari 2 pekerjaan ketemu di satu titik, sama kayak tadi. Nah, bedanya adalah kalau ini kan 21 dikurangi 2 hasilnya 19, terus ini 19 dikurangi 2 hasilnya 17. Kalau misalnya perhitungan mundur, itu yang diambil adalah nilai paling kecil. Jadi diambilnya yang angka 17. Begitu seterusnya dihitung ke belakang, jadi ini 17 dikurangi 6, 11. Terus ini 19 dikurangi 7, 12. Dan seterusnya. Selanjutnya, kalau ini kan dari 3 pekerjaan nih, pekerjaan A, B, C. Ini ketemu di satu titik start. Kayak gini, berarti ini kan 17 dikurangi 10 hasilnya 7, 11 dikurangi 11 hasilnya 0, 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Nah, ini diambil yang paling kecil, yaitu yang angka 0. Jadi di sini startnya mulainya 0 dan berakhirnya juga di 0. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini, berarti kan kita harus mengidentifikasi lintasan kritisnya. Buat cari tahu mana lintasan kritisnya, itu kan kalau gini kan bisa dilihat ini angkanya sama, atas bawah sama, atas bawah sama, gini kan sampai selesai. Tapi harus dihitung juga yang namanya total float dan free float. Nih, total float dan free float buat menentukan lintasan kritis. Jadi kalau total float itu adalah waktu tenggang maksimum di mana suatu kegiatan boleh terlambat tanpa menunda waktu penyelesaian proyek. Ini berguna untuk menentukan lintasan kritis untuk mempercepat durasi proyek bila TF-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk TF itu perhitungannya dari LF ini, latest finish, dikurangi durasi, dikurangi early start-nya ini. Early start. Sedangkan buat free float, kalau free float itu adalah waktu tenggang yang diperoleh dari saat paling awal peristiwa C dan saat paling awal peristiwa I dengan selesainya kegiatan tersebut. Berguna untuk alokasi sumber daya dan waktu dengan memindahkan ke kegiatan lain. Nah, buat lintasan kritis itu, jadi antara free float dan total float itu harus sama dengan 0. Nah, kalau free float sendiri, rumusnya itu dari earliest finish-nya ini, dikurangi durasi, lalu dikurangi early start-nya ini. Nah, di sini kita hitung total float dan free float-nya. Di sini contoh yang di pekerjaan A, ini kan berarti kalau mau hitung free float, itu berarti dari 10, dikurangi durasinya 10, dikurangi
early start-nya 0, berarti free float-nya 0. Terus kalau total float, itu dari yang ini, 17 dikurangi durasinya 10, dikurangi early start-nya 0. Jadi total float-nya 7. Nah, terus kalau yang pekerjaan B, buat free float-nya, berarti kan dari 11 dikurangi durasinya 11, dikurangi early start-nya 0. Hasilnya free float-nya 0. Terus buat total float-nya, ini 11, dikurangi 11 durasinya, dikurangi 0 ini, hasilnya total float-nya 0. Terus buat pekerjaan C, free float-nya, ini 8, dikurangi 8, dikurangi 0, hasilnya 0. Terus total float-nya, ini 12, dikurangi 8, dikurangi 0, total float-nya jadi 4. Terus misalnya yang K, pekerjaan K ini. Free float-nya kan berarti dari 26 yang atas ini, dikurangi 5, terus dikurangi 19. Hasilnya 2. Terus kalau total float, berarti dari ini, 26 dikurangi 5, dikurangi 19. Hasilnya 2 juga. Begitu seterusnya buat setiap pekerjaan. Terus kalau buat nentuin lintasan kritis, tadi kan free float dan total float-nya harus 0. Berarti diambilnya lihat ini. Free float 0, total float 0. Terus di sini 00, di sini 00, ini 00, dan ini 00. Berarti lintasan kritisnya itu yang start, terus pekerjaan B, pekerjaan D, pekerjaan M, pekerjaan C, lalu pekerjaan L selesai dengan durasi 26 hari. Jadi buat soal yang 2B untuk activity on a row atau critical path method ini, hasilnya ini ya, lintasan kritisnya BDMCL dengan durasinya 26 hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode 2, activity on node atau precedence diagram method. Nah, buat yang activity on node ini, aku contohinnya dikerjakan di MS Project. Nah, di sini aku udah masukin pekerjaan A sampai pekerjaan M, lalu ada durasinya juga, udah sesuai sama soal. Nah, nanti kan di sini start sama finishnya itu otomatis. Jadi kalau misalnya startnya kita emang masukinnya dari tanggal 1 Januari, nanti semuanya tuh mengikuti. Terus selanjutnya kalau di Microsoft Project kan ada yang namanya predecessor. Nah, buat predecessor ini itu diisinya sama kayak yang di sini nih. Preceding activity. Ada start, B, A, B, C, D, E ini mengikuti aja terus dimasukin di sini. Jadi kalau misalnya ini 3 berarti dia mengikuti dari pekerjaan yang ada di kolom 3 ini yaitu pekerjaan B. Nah, terus kan nanti dia udah otomatis ada ini kan namanya Gantt chart. Jadi udah ada ini ya, yang kayak bar chart gitu. Terus nanti kalau misalnya mau munculin lintasan kritisnya itu gimana? Nanti kalau misalnya yang dari ininya, dari bar chartnya ini kita klik kanan, terus show or hide bar style. Ini kita centang yang critical task. Terus kan nanti muncul nih pekerjaan apa aja yang masuk lintasan kritis. Itu yang warna merah. Itu ada pekerjaan B, pekerjaan D, pekerjaan C, L, M. Nah, terus kalau misalnya mau munculin lintasan kritis tapi di bagian tulisannya, itu pakainya dari textile ini, dari Gantt chart format, terus textile, terus kita pilih yang item to change, kita pilih yang critical task. Nah, terus kita ganti colornya jadi warna merah, font stylenya mau dibikin bold juga boleh, terus kita oke. Nah, nanti di sini muncul lintasan kritisnya itu ada di pekerjaan B, D, pekerjaan C, pekerjaan L, dan pekerjaan M. Nah, yang buat nentuin durasi, itu kita ambilnya dari sini nih, durasinya 26 hari. Ini otomatis dari mengikuti pekerjaan A sampai M ini. Ini kan auto schedule. Nah, terus kalau di Microsoft Project, itu juga bisa lihat network diagramnya. Jadi kita buka di task, terus di yang ini Gantt chart-nya ini kita ganti ke network diagram. Nah, nanti jadinya kayak gini, ada start, finish, sama durasinya. Terus di sini bentuk lintasan kritis dan alurnya. Ini ada pekerjaan B, pekerjaan D, M, pekerjaan C, dan pekerjaan L.
Nah, mungkin ini yang tampilannya di Microsoft Project. Lalu kita masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan 5 faktor produktivitas pada proyek konstruksi atau 5M. Nah, 5M itu ada man, manusia, material, bahan, mesin, atau mesin dan peralatan, lalu ada method, dan ada money atau uang. Nah, di sini manusia itu adalah faktor manusia, merupakan faktor yang paling penting dalam proyek konstruksi. Hal ini mencakup keterampilan dan pengalaman tenaga kerja, motivasi dan semangat kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, komunikasi dan koordinir antar tim, serta tingkat pendidikan dan pelatihan yang diberikan. Lalu untuk material atau bahan, itu adalah ketersediaan dan kualitas material sangat mempengaruhi kelancaran proyek. Terus hal ini itu mencakup ketersediaan material yang tepat waktu, kualitas material yang sesuai dengan spesifikasi, penyimpanan dan penanganan material yang baik, serta efisiensi penggunaan material untuk meminimalisir pemborosan. Lalu yang ketiga ada mesin atau peralatan. Itu penggunaan mesin dan peralatan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini mencakup ketersediaan mesin dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi mesin dan peralatan yang baik, operator mesin dan peralatan yang terampil, serta perawatan berkala agar mesin tetap dalam kondisi prima. Lalu yang keempat ada metode. Di sini metode kerja yang efektif dan efisien dapat mempercepat pelaksanaan proyek. Hal ini mencakup perencanaan dan penjadwalan yang matang, metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi lapangan, penggunaan teknologi dan inovasi, serta prosedur kerja yang jelas dan terstruktur. Lalu yang kelima ada uang, itu ketersediaan dana yang cukup sangat penting untuk kelancaran proyek. Hal ini mencakup anggaran biaya yang realistis, pengendalian biaya yang ketat, pembayaran yang tepat waktu kepada kontraktor dan pemasok, serta manajemen keuangan yang baik. Lalu untuk soal 3B, itu berikan contoh produktivitas tenaga kerja pada suatu proyek untuk dua jenis item pekerjaan. Nah, produktivitas tenaga kerja dalam proyek konstruksi adalah ukuran efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output kerja. Hal ini menunjukkan seberapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang pekerja atau kelompok pekerja dalam satuan waktu tertentu. Nah, di sini aku kasih contoh untuk pekerjaannya itu ada pekerjaan backcasting plat, pembesian plat, dan pengecoran plat dengan jumlah hari kerjanya itu sebagai berikut, dan ini ada volume pekerjaannya. Nah, untuk nentuin tenaga kerjanya, itu aku pakai dari AHSP Kota Semarang tahun 2024. Nanti diambil koefisiennya, lalu itu bisa dapat jumlah tenaga kerjanya. Lalu untuk perhitungan produktivitas tenaga kerja itu menggunakan referensi dari Jurnal Struktur Teknik Sipil. Di sini untuk pekerjaan backcasting plat, jadi kan di AHSP Kota Semarang 2024 itu ada uraian seperti berikut ini. Ada uraian kode satuan, koefisien, harga satuan, dan jumlah harga. Nah, kita ambil itu koefisiennya aja buat menentukan jumlah tenaga kerjanya. Nah, di sini kita ada volumenya tadi 3.710,78 meter persegi dengan durasinya 49 hari dan jam kerjanya tuh 8 jam per hari. Nah, untuk pekerja jumlah tenaga kerjanya ini rumusnya koefisien dikali volume dibagi durasi. Itu buat menentukan jumlah tenaga kerja. Koefisiennya diambil dari sini, buat pekerja itu berarti 0,66 dikali volumenya 3.710,78 dibagi durasinya 49 hari. Nanti dapatkan jumlah tenaga kerjanya adalah 50 pekerja. Lalu untuk produktivitas tenaga kerjanya itu dari volume dibagi durasi. Jadi di sini volumenya 3.710,78 dibagi durasinya 49, itu hasilnya 75,73 meter persegi per hari. Nah, untuk produktivitas tenaga kerja per harinya, berarti itu dibagi dengan jumlah tenaga kerjanya. Produktivitas pekerja yang ini, produktivitas TK ini, kita bagi dengan jumlah tenaga kerja yang udah didapat di atasnya. Nanti dapatnya 1,515 meter persegi per hari per orang. Lalu untuk produktivitas per jam, itu cukup dibagi dengan jam kerja satu hari, yaitu 8 jam, nanti hasilnya 0,189 meter persegi per jam per orang. Jadi untuk pekerja nanti produktivitas per jamnya 0,189 meter persegi per jam per orang. Ini tuh artinya dalam 1 jam,
Satu pekerja itu bisa mengerjakan 0,189 meter persegi pekerjaan backisting. Backisting plat lantai ya. Begitu juga dengan tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Ini bedanya di koefisiennya. Jadi kalau misalnya tukang kayu ya kita pakainya koefisiennya 0,33, kepala tukang pakainya 0,033, terus mandor 0,033. Gitu, nanti sampai dapat produktivitas per jamnya. Kalau tukang kayu tuh 0,379 meter persegi per jam per orang. Lalu untuk kepala tukang itu 3,155 meter persegi per jam per orang. Lalu untuk mandor itu di 3,155 meter persegi per jam per orang. Nah, mungkin kalau misalnya besok nggak boleh bawa HSP dan nggak boleh buka kalkulator, itu bisa ditentuin langsung aja jumlah tenaga kerjanya. Misal pekerjanya itu mau langsung nembak angka 50 atau ini volumenya, jumlah hari kerjanya itu mau angka asal juga nggak masalah. Yang penting bisa dikasih penjelasan aja kalau misalnya mau ngitung tenaga kerja itu harus dari koefisien HSP atau angka-angka perhitungan rumus-rumusnya ini juga dipahami aja. Terus buat pekerjaan pembesian plat lantai itu juga sama, kita ambilnya dari pembesian dengan besi tulangan ulir. Di sini ada koefisien untuk pekerja, tukang besi, kepala tukang, dan juga mandor. Hitungannya juga sama, jadi buat menentukan jumlah tenaga kerja itu dari koefisien kali volume dibagi durasi. Terus produktivitas tenaga kerjanya dari volume dibagi durasi, lalu produktivitas per harinya itu berarti dibagi dengan jumlah tenaga kerjanya, jadi dapatnya satuan kilogram per hari per orang. Lalu untuk produktivitas per jamnya, langsung dibagi dengan jam kerja satu hari itu 8 jam, nanti dapat satuannya kilogram per jam per orang. Ini sama semua sampai mandor. Terus yang ketiga ada pekerjaan pengecoran plat lantai. Nah, ini nanti diambil koefisiennya dari pembuatan 1 meter kubik beton mutu berapa gitu. Nanti dapat jumlah tenaga kerja dan seterusnya. Mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin tentang SNJ UTS Manajemen Konstruksi. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau mau ditanyain, bisa langsung tanya aja. Terima kasih, semangat ujiannya.